Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Fauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan spoiler film Donghua terbaru yang berjudul Fearless Battle Spirit. Namun sebelum mulai, kita ulas spoiler episode 57, 58, dan 59 sebelumnya terlebih dahulu. Yang mana spoiler sebelumnya, kita telah diperlihatkan Kinan yang baru sampai di sekte Swanling dan lalu menjual inti monster dan juga harta jarahannya. Lalu kita diperlihatkan baku hantam antara Kinan dan para praktisi dari organisasi militer. Bahkan Kinan bertarung di arena kehidupan dan kematian dengan Pang Yu dan juga Zhou Guili. Dan akhirnya Kinan berhasil membunuh mereka berdua. Namun kemudian sang pemimpin aula hukum yang merupakan ayah dari Zhou Guili pun marah dan ingin balas dendam atas kematian anaknya. Namun sayang, dia tidak berdaya karena Kinan dilindungi oleh Putri Miao Miao dan Yao Zhong. Kemudian setelah itu diperlihatkan juga Kinan yang mengalahkan dan memenggal Leng Peng juga Tanjian di arena kehidupan kematian. Baiklah, daripada kalian semua penasaran dengan kelanjutannya, kita akan segera masuk ke isi ceritanya. Namun sebelum itu, intro dulu ya kan? Scene berpindah ke tempat Ouyang Jun terlihat dia kembali menerima pesan. Dia sangat yakin ini pasti kabar bahwa Kinan telah mati. Akan tetapi ketika membaca bahwa pesan itu berisi bukan Kinan yang mati, tetapi Leng Peng dan Tanjianlah yang mati, ekspresi Ouyang Jun pun berubah drastis. Dia pun memutuskan, sepertinya aku harus turun tangan sendiri untuk membunuhnya. Namun kemudian Nona Li Hong menghentikan Ouyang Jun dengan mengatakan bahwa Tuan Ouyang jangan gegabah. Ada 3 praktisi Wuzhong di samping Kinan. Hal itu pun membuat Ouyang Jun untuk sementara mengundurkan niatnya. Kembali ke arena kehidupan dan kematian, terlihat semua orang masih berada dalam keadaan terkejut. Sementara 3 pemimpin aula juga nampak ketakutan. Namun di saat itu, tiba-tiba token penatua botak memberi pesan kepada Kinan untuk segera datang menemuinya. Sehingga Kinan pun melepaskan ketiga pemimpin aula itu. Namun Kinan memberikan ketiga pemimpin aula itu untuk diselesaikan kepada Putri Miao Miao dan Yao Zhong. Tentu saja dilihat dari ekspresi Putri Miao Miao dan Yao Zhong, sepertinya mereka berdua akan merampok pemimpin aula itu. Sementara ekspresi pemimpin aula itu nampaklah sangat jelek karena sepertinya mereka sadar sebentar lagi akan bangkrut. Sementara Kinan, dia saat ini sudah bertemu dengan Pak Tua Botak. Di sini Pak Tua Botak langsung saja mengemukakan maksud dan tujuannya memanggil Kinan, yang mana dia langsung menceritakan tentang beberapa tahun ke belakang, yang mana ada seorang jenius tiada tara dari sekte Swanling mereka. Jenius tiada tara itu dengan mudah membunuh seorang ahli yang setara dengan dirinya hanya dengan 1 tebasan pedang. Jenius itu pergi ke salah satu tempat suci dan hingga saat ini tidak ada kabar. Namun di sini Pak Tua Botak ingin memberikan sebuah gulungan rahasia peninggalan jenius tiada tara itu untuk diberikan kepada Kinan. Kemudian Pak Tua Botak mengatakan lagi bahwa 10 hari kemudian akan ada perjamuan ulang tahun tuan rumah yang berdaulat. Di perjamuan ulang tahun itu, 3 master sekte lainnya dan juga utusan Tanah Suci Qinglong akan datang untuk merayakan. Mendengar utusan Tanah Suci Qinglong akan datang, membuat Kinan sedikit terkejut. Lalu kemudian Pak Tua Botak membawa Kinan untuk berkultivasi selama sisa 10 hari ini. Karena Pak Tua Botak sangat yakin dengan bakat Kinan. Kinan, kamu pasti akan disukai oleh utusan Tanah Suci Qinglong itu. Pak Tua Botak sampai di tempat kultivasi Kinan selanjutnya. Lalu Pak Tua Botak membuka tempat kultivasi khusus sekte Swanling, yang mana itu berada di bawah tanah. Ketika sampai di sana, terlihat ada sosok naga berwarna oranye yang sangat besar. Pak Tua Botak langsung menjelaskan bahwa ini adalah nadi naga spiritual milik sekte Swanling,
Yang mana nadi naga spiritual ini mengandung aura langit dan bumi yang sangat melimpah. Berkultivasi di sini beberapa kali lebih cepat daripada kultivasi di luar. Kemudian Patua Botak memberikan 2 buku catatan teknik rahasia milik Sekte Xuanling kepada Qinan. Setelah itu Patua Botak pun pergi dari sana. Sementara Qinan mulai memusatkan pikirannya untuk berkultivasi. Namun Qinan sadar bahwa walaupun dirinya berkultivasi, tetapi martial spirit Dewa Perang harus mengandalkan pil untuk meningkat. Alhasil Qinan pun mengeluarkan semua pilnya untuk diserap oleh martial spirit Dewa Perang. Setelah menelan semua pilnya, martial spirit Dewa Perang pun sedikit meningkat. Setelah itu, Qinan pun langsung mempelajari 2 buku pemberian Patua Botak secara sekaligus. Di luar, semua orang juga mulai merasakan bahwa aura nadi naga spiritual menyebar ke segala arah. Sepertinya seseorang sedang berkultivasi di sana. Di tempat lain, Ouyang Jun yang sedang marah-marah pun juga merasakan aura nadi naga spiritual ini. Dia paham, pasti seseorang sedang berkultivasi di tempat naga nadi spiritual itu. Namun Ouyang Jun bertanya-tanya, siapa orang itu? Di samping, Nona Liho menjawab, itu pasti adalah Qinan. Mendengar bahwa yang berkultivasi di sana adalah Qinan, langsung saja membuat Ouyang Jun sangat marah. Dia berkata, mengapa semua hal-hal baik selalu menjadi milik anak itu? Kurang ajar, aku harus membunuhnya. Sementara Qinan saat ini dia yang telah lama berkultivasi di sini, tetapi dirinya masih belum bisa menerobos ranah Wu Wang atau ranah Martial King pun menjadi heran. Hal itu membuat Qinan bertanya-tanya, apa sebenarnya yang menghalangiku untuk menerobos? Namun di saat itu, tiba-tiba nadi naga spiritual itu terbangun. Sepertinya dia memiliki kesadarannya sendiri dan lalu menyerang Qinan. Qinan langsung saja merilis martial spirit Dewa Perang. Namun ketika melihat martial spirit Dewa Perang, nadi naga spiritual itu pun langsung menjadi tenang. Nadi naga spiritual itu bertanya, nah, apa sebenarnya martial spiritmu itu? Qinan menjawab, maaf, aku tidak bisa memberitahumu. Tetapi senior, tolong izinkan aku untuk berkultivasi di sini. Dan setelah mendapat izin dari nadi naga spiritual, Qinan lalu kembali berkultivasi. Dan beberapa hari kemudian, Qinan pun masih belum bisa menerobos ranah Martial King. Entah apa yang terjadi, mengapa Qinan sangat sulit untuk menerobos. Namun tiba-tiba, sebuah bola kecil yang mirip dengan pil keluar dari tubuh Qinan. Qinan menyadari bahwa itu adalah kunci agar dirinya bisa menerobos ranah Martial King. Dan sepertinya ketika kejeniusan sepertinya akan menerobos harus melewati sesuatu yang disebut kesengsaraan guntur terlebih dahulu. Selanjutnya Qinan menyadari bahwa 10 hari telah berlalu dan perayaan ulang tahun telah diselenggarakan. Terlihat di luar, semua praktisi kuat telah berkumpul. Dan bahkan 4 pemimpin sekte dari setiap sekte juga telah ada di sana. Terlihat pemimpin sekte dari sekte Peijian juga telah datang. Lalu pemimpin sekte dari sekte Wuyuan juga datang. Kemudian pemimpin sekte dari dinasti Qing, atau yang kemarin Mimin sebut sebagai sekte bunga. Tapi di filmnya nama aslinya adalah dinasti Qing. Namun karena Mimin enaknya panggil sekte bunga, maka Mimin di sini akan tetap menyebutnya sekte bunga aja ya guys ya. Kemudian kita diperlihatkan dengan sosok dari pemimpin sekte Xuanling, yang mana dia bernama Ouyang Ba. Dia adalah ayahnya Ouyang Jun. Terlihat dia juga muncul di sana. Qinan dari kejauhan pun langsung mencoba untuk memata-matai basis kultivasi Ouyang Ba dengan mata Dewa Perang. Akan tetapi Ouyang Ba sepertinya merasakan bahwa ada seseorang yang memata-matainya dan langsung mengeluarkan auranya untuk menyerang. Untungnya di sini sang nadi naga spiritual membantu Qinan dan mengeluarkan perisai pelindung untuk melindungi Qinan.
Kinan berterima kasih kepada nadi naga spiritual karena telah membantunya. Sebelum kemudian Kinan pun mengucapkan selamat tinggal kepada nadi naga spiritual karena dia harus menghadiri perayaan ulang tahun tersebut. Di perjalanan menuju perayaan, Kinan berpapasan dengan Ouyang Jun dan juga Nona Xiao Qingsui. Di sini Ouyang Jun mencibir kepada Kinan, namun Kinan mengabaikannya dan melewati mereka berdua begitu saja. Akan tetapi terlihat di sini Nona Xiao Qingsui dan Kinan sedikit bertukar pandangan. Kinan kemudian duduk bersama Xiaoleng, Putri Miao Miao dan juga Yao Zhong, dan terlihat Putri Miao Miao dan Yao Zhong sedang bercanda. Kinan lalu bertanya kepada Xiaoleng, di mana Senior Yang? Xiaoleng menjawab bahwa beberapa hari yang lalu seorang pria bernama Lin mencari Senior Yang. Senior Yang lalu ikut bersama orang bernama Lin itu, dan setelah itu aku tidak melihat Senior Yang lagi. Kinan menyadari bahwa orang bernama Lin itu sepertinya adalah nama depan dari 9 karakter, yang membuat Kinan berpikir apakah mantra 9 karakter memilih Senior Yang sebagai pengganti diriku. Namun di saat itu, sang utusan dari Tanah Suci Qinglong muncul dengan momentum yang sangat besar. Semua orang pun secara serentak memberi hormat kepada sang utusan Tanah Suci Qinglong dengan sang utusan Tanah Suci Qinglong yang nampak mencibir. Sepertinya di tanah ini tidak ada lagi jenius yang berbakat. Sementara Kinan nampak merasakan kekuatan sang utusan Tanah Suci Qinglong yang sangat kuat dengan momentum yang sangat hebat, membuat Kinan berkata, layak menjadi utusan Tanah Suci Qinglong. Seorang penatua dari sekte Xuanling langsung menyambut sang utusan Tanah Suci Qinglong dan mempersilahkannya untuk duduk di kursi kehormatan. Di sini Master Sekte Ouyang memanggil Kinan. Kemudian Kinan berkata, tidak peduli apa konspirasinya, aku harus tetap pergi. Segera Kinan datang dan lalu memberi hormat kepada 3 orang yang duduk di kursi kehormatan. 3 orang itu adalah Penatua Botak, Master Sekte Ouyang Ba, dan juga sang utusan dari Tanah Suci Qinglong. Master Sekte Ouyang Ba langsung mengemukakan maksudnya memanggil Kinan. Dia berkata, aku sudah memutuskan untuk mengirim Anda sebagai perwakilan Sekte Xuanlingku untuk bersaing dengan jenius teratas dari 3 sekte besar lainnya. Bagaimana, apakah kamu bersedia? Kinan tidak menjawabnya secara langsung, tetapi kemudian Kinan melirik ke arah 3 jenius teratas dari 3 sekte lainnya dan menyadari bahwa basis kultivasi mereka bertiga telah mencapai puncak Martial King. Pak Tua Botak mengatakan, Kinan, apakah kamu mau menerimanya atau tidak, itu terserahmu. Namun jelas, Kinan tentu saja menerimanya dan langsung setuju. Sehingga kemudian Master Sekte Ouyang Ba pun langsung mengumumkan bahwa pertunjukannya dimulai. Kemudian 4 jenius dari 4 sekte itu langsung berada di arena. Penjaga aula kehidupan dan kematian memimpin pertarungan itu dan lalu berkata, kalian bertiga akan menahan kultivasi kalian ke tingkat setengah langkah Martial King seperti kultivasi Kinan. Keluar dari arena berarti kalah. Jenius yang berdiri sampai akhir di arena akan menjadi pemenangnya. Silahkan pertarungan dimulai dari sekarang. Ketiga utusan dari sekte besar pun sudah siap. Dengan Kinan yang pertama-tama memberi hormat kepada 3 jenius teratas itu seraya berkata, tolong beri junior ini pencerahan. Segera setelah itu, Kinan pun langsung melancarkan serangan pertamanya yang berhasil memukul mundur 2 langkah ke belakang ketiga jenius teratas itu. Kemudian jenius teratas dari sekte Wuyuan langsung merilis jurus terkuatnya, yang mana terlihat jurus terkuatnya itu adalah hujan bilah-bilah es tajam. Serangan itu menerjang, membuat Kinan kerepotan. Sementara di kursi penonton, pemimpin sekte Wuyuan berkata kepada Pak Tua Botak, sepertinya Kinan akan dikalahkan di bawah jurus ini. Namun Pak Tua Botak menjawab,
pemimpin sekte jangan berkata seperti itu karena ini masih terlalu dini untuk memutuskan. Sementara Kinan di bawah serangan terus-menerus dari bilah-bilah es tajam itu, Kinan berkata, "Dengan kecepatanku saat ini, aku tidak bisa menghindari serangan ini." Sehingga akhirnya Kinan pun menampilkan martial spirit Dewa Perang. Genius itu juga mengeluarkan martial spiritnya, sehingga kedua martial spirit itu pun bertabrakan di udara. Namun martial spirit Dewa Perang jauh lebih unggul dan berhasil menghancurkan martial spirit sang jenius itu dan membuatnya keluar dari arena, sehingga membuat jenius itu pun mengakui kekalahannya. Kemudian dua jenius pria dan wanita ini berkata, "Kinan, kami berdua akan bergabung untuk melawanmu." Kinan mempersilahkan hal itu dan mereka pun bertarung lagi. Kedua jenius itu menyerang Kinan dan menekan Kinan. Akan tetapi di bawah tekanan mereka berdua, tiba-tiba Kinan, ya, tiba-tiba bola kecil yang sebelumnya keluar dari tubuh Kinan pun aktif, yang sepertinya tubuh Kinan telah mencapai batasnya untuk menerobos ke ranah Martial King. Ketika jenius hebat lahir, maka itu akan menciptakan kesengsaraan guntur. Namun kesengsaraan guntur juga berbeda-beda, ada yang rendah dan juga ada yang tinggi. Di sini, ketiga jenius yang sebelumnya bertarung dengan Kinan pun malah membantu Kinan untuk mengatasi kesengsaraan gunturnya. Membuat semua orang tidak menyangka bahwa mereka akan bekerja sama membantu Kinan. Sementara Aoyang Jun, dia nampak sangat kesal. Dia tidak pernah menyangka situasinya akan menjadi seperti ini. Aoyang Jun berkata, "Tidak boleh dibiarkan, aku harus menghancurkannya." Akan tetapi terlihat, lambat laun kesengsaraan guntur itu bukannya melemah, tetapi malah menjadi lebih kuat dan lebih dahsyat. Sehingga kemudian inilah yang terjadi. Ya, ketiga jenius itu pun terhempas oleh kesengsaraan guntur ini, yang mana ternyata kesengsaraan guntur yang menimpa Kinan ini bukanlah kesengsaraan guntur biasa, yang mana ini disebut 100 kesengsaraan guntur, yang merupakan kesengsaraan guntur legenda. Yang hal itu pun membuat semua orang terkejut bukan main. Sang utusan Tanah Suci Qinglong, 4 master sekte, semua para penatua, dan bahkan Putri Miao Miao dan Yao Zhong pun nampak mereka semua terkejut. Sementara Xiao Leng berkata, "Kinan, kamu harus berhasil. Jika kamu berhasil, maka kami semua bisa diselamatkan." Akan tetapi di saat-saat kritis itu, tiba-tiba ya, tiba-tiba Aoyang Jun mengambil tindakan. Dia melesat terbang ke udara menerjang dengan pedangnya, ingin menghancurkan Kinan di saat-saat kritisnya. Melihat itu, semua orang terkejut, terutama paksi dari Pak Tua Botak. Mereka semua terkejut. Lalu kemudian Putri Miao Miao dan Yao Zhong ingin menghentikan si Aoyang Jun. Akan tetapi dihentikan oleh Aoyang Ba. Sehingga Aoyang Jun pun berhasil melancarkan serangannya dan menggagalkan Kinan di dalam terobosannya. Membuat Kinan pun menerima dampak balik dari hal itu. Sehingga Kinan pun mengeluarkan darah terus-menerus dari sudut mulutnya. Dan dirinya menerima luka yang fatal. Pak Tua Botak berkata, "Aoyang Jun, aku akan membunuhmu." Putri Miao Miao dan Yao Zhong juga menerjang ke arah Aoyang Jun untuk membunuhnya. Aoyang Jun pun berteriak, "Ayah, tolong selamatkan aku." Akan tetapi di sini sang utusan dari Tanah Suci Qinglong berteriak kepada semua orang untuk menghentikannya. Sehingga Pak Tua Botak, Putri Miao Miao dan yang lainnya pun hanya bisa berhenti. Aoyang Jun, Sementara Kinan nampak dia mendapatkan luka parah dan juga bola kecil yang disebut hati iblis empedunya juga nampak rusak. Darah Kinan terlihat menetes kepada bola kecil itu. Sayang sekali, hanya sedikit lagi. Putri Miao Miao dan Yao Zhong mendekati Kinan, memberikan sebuah pil seraya berkata, "Kinan, rawatlah lukamu dengan baik, serahkan sisanya kepada kami."
Namun di sini yang membagongkan adalah bahwa si Ouyang Ba lalu memberi hormat kepada semua orang seraya berkata, "Semuanya, aku tahu semua yang terjadi sebelumnya itu adalah karena aku yang tidak mampu mendisiplinkan anakku. Jadi mohon kepada semuanya untuk lupakan kejadian sebelumnya." Mendengar itu para penonton berkata, "Ayah dan anak ini benar-benar tidak tahu malu." Namun seorang wanita di samping orang itu pun langsung berkata, "Hei, pelankan suaramu." Namun saat ini Putri Miao Miao yang sudah sangat marah pun mendatangi Master Sekte Ouyang Ba dan lalu berkata, "Saya tidak peduli apakah Anda Master Sekte Xuanling atau bukan. Tetapi jika Anda tidak menyerahkan Ouyang Jun hari ini, maka putri ini tidak akan pernah menyerah." Oke guys, spoilernya udah bersambung. Gimana, seru gak tuh? Lanjut gak nih? Tapi Mimin ingatkan bahwa ini adalah spoiler yang mana film aslinya belum rilis. Namun untuk jalan cerita, Mimin yakin 90% akan sama dengan filmnya yang nanti rilis. Namun mungkin ya beberapa adegan akan sedikit diubah sih guys, tapi gak ngaruh. Namun untuk kesesuaian episode, sepertinya akan sedikit melenceng karena jalan cerita versi filmnya cukup lambat dibanding spoilernya. Jadi kalau kalian ingin lanjut spoilernya, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.